Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Qur'an. Bapak Ibu para pengurus yayasan, para kepala unit, guru dan karyawan di ruang lingkup Yayasan Pendidikan Islam Rodatul Tanah yang mulia. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih sehatkan fisik, akal, pikiran dan hati sanubari kita, sehingga kita masih dimungkinkan oleh Allah untuk menyambut seruan-seruannya. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, menerima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad apa? Kalau saya Muhammad Saleh, ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik sepanjang masa, contoh terbaik dalam segala kebaikan. Semoga Allah tundukkan hati kita sehingga menjadi mudah dan ringan baginya mengikuti petunjuk Rasulullah dan telah dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Yang amin Allah masuk surga. Apa yang mulia, bergembira sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan. Saya juga di pendidikan. Kalau belum tahu, saya masuk bersama kawan-kawan di Risalah di Padang. Dan aslinya orang sini sebenarnya. Ada yang tidak tahu, tapi sebagian ada yang tahu. Saya di Tarang, ya, nggak jauh-jauh amat, hanya 8 kilo dari Payakumbuh. Memang ya tidak selalu di sini karena ada ya sudah merantau ya dari kecil. Ada Ustaz Farid juga dulu teman seperjuangan. Nah, sekarang ketemu di sini. Ada adik ipar saya pernah di sini. Kalau kenapa Pak Pin? Kamu tahu kan Asafin Putri itu adik ipar saya, istrinya itu adik kandung. Baik, biar tahu saja ini orang mana sih. Bapak Ibu yang mulia, Quran sudah menggambarkan tentang perjalanan hidup kita seperti apa, dan tidak ada yang berbeda dan semua akan melewatinya. Walladzi khalaqakum min turab, dialah yang telah ciptakan kamu dari tanah. Kita manusia, nenek moyang kita ciptakan dari tanah. Walladzi khalaqakum min turab tsumma min nutfah, kemudian dari ya pertemuan saya telur dengan sperma, tsumma min alaqah, segumpal darah, lalu terus segumpal daging, tsumma yukhrijukum tifla, lalu dia keluarkan kamu dalam keadaan anak-anak, tsumma yukhrijukum tifla, lalu sebagian ya Allah sampaikan menjadi balik, sebagian Allah sampaikan menjadi dewasa, sebagian Allah sampaikan menjadi tua, sebagiannya nggak sampai bahkan balik, bahkan sebagian tidak sampai tua.
ujungnya sama-sama dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini tidak ada sains yang bisa menolak, ya, kepastian yang pasti akan terjadi. Tidak ada orang bisa bantah. Bagaimanapun teorinya, memang dari situ asalnya dan nanti akan kembali kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz katakan rahimahullah, kata beliau, innama khuliqtum lil abad. Sungguh kalian manusia diciptakan untuk abadi. Hinggaannya di muka bumi ini Nabi sudah batasi 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku rentangnya 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi diambil tengah rata-ratanya 60 sampai 70 tahun. Tadi ada yang sudah kepala 5, saya sudah 5 juga kepalanya. Berarti tinggal sedikit lagi. Kalau ada yang sudah hampir pensiun, berarti semakin pendek jatah yang tersisa. Innama khuliqtum lil abad walakinnakum tanquluna min darin ila darin. Hanya saja kamu berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Itu aja. Dari alam rahim, lalu kita di bumi, lalu tinggal dalam tanah, lalu nanti ada padang mahsyar, lalu nanti hanya ada 2 terminal, surga atau neraka. Waliyahillah. Itu mutlak. Makanya kelanjutan dari apa yang beliau sampaikan patut menjadi pikiran kita. Dulu ya, rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz itu kita kenal sebagai khalifah yang luar biasa, sehingga disebut seperti khalifah yang kelima. Suatu hari beliau punya staf pribadi khalifah memberikan 5 dirham kepada Roja Ibnu Hayawa, ini asprinya. Tolong pergi ke pasar dan belikan untukku sehelai pakaian, harganya 5 dirham. Kalau dihitung-hitung itu uang perak sekarang 95.000. Katakanlah 100.000 pun 5 dirham berarti 500.000. Lalu Raja pergi dan dia bawa sehelai pakaian, lalu dipegang-pegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, saya suka, ya, bagus kainnya, bagus, saya suka warnanya juga. Cuma kata dia, saya kurang suka memakainya karena terlalu lembut, jadi terlalu bagus. Saya suka bagus warnanya, mungkin kainnya, cuma terlalu bagus untuk seorang khalifah memakai pakaian seharga 5 dirham. Harganya 500.000. Raja kemudian menangis. Apa yang dia tangiskan? Ya Amirul Mukminin, dulu Anda jadi gubernur dan Anda kasih saya uang sebanyak 500 dirham. Jadi kalau 100.000 berarti 50 juta. Sama amanahnya, pergilah ke pasar dan belikan sehelai pakaian. Ketika pakaian itu saya bawa ke hadapan Anda, ada pegang-pegang, kata Anda suka, tapi saya nggak jadi memakai karena kok masih kasar. 50 juta bagi dia ini nggak layak untuk seorang gubernur. Dan ketika dia sudah jadi khalifah, 500.000 ini nggak layak, terlalu mahal untuk pakaian seorang gubernur. Aneh. Gubernur itu kan jauh di bawah. Ya, nanti masih ada sampai kepada tangga khalifah. Semakin tinggi, ya jatahnya pasti semakin besar. Tentu jatah kepala dinas dengan jatah wali kota, gubernur, tentu harga pakaiannya beda. Mestinya semakin tinggi, semakin mahal pakaian yang dia pakai. Tapi ketika jadi khalifah, diberi pakaian seharga 500.000, enggak jadi pakai karena terlalu bagus. Ketika dulu jadi gubernur, pakai pakaian 50 juta, nggak jadi pakai karena masih terlalu jelek. Ada apa? Ini jadi masalah. Kata beliau, ya Raja, inna li nafsan tawwaqah. Raja, aku punya
jiwa yang ambisius. Aku ini seorang yang punya ambisi. Ketika aku masih muda, ini kayaknya sudah tidak ada yang bujangan. Sengaja. Ketika aku masih muda, kata beliau, saya melihat dan sangat kagum dengan cantiknya Fatimah bintu Abdul Malik. Di Fatimah ini anak dari pamannya, karena Abdul Malik ini saudara Abdul Aziz, ya. Bapak Umar dengan Bapak Fatimah itu adik kakak. Saya sangat, itu kan biasa. Kita ada yang kadang-kadang Padang ini kan nggak terlalu minat dengan anak Pak Ete, kan udah keluarga, udah akrab, nggak berminat. Orang-orang Arab itu pilihan pertama, ada nggak di antara anak pamannya. Aku sangat kagum dengan kecantikan Fatimah binti Abdul Malik dan aku ingin menikahinya. Dan iya, kata beliau, aku berhasil menikahinya. Dan dia suami dari Fatimah binti Abdul Malik, yang bapaknya Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah. Yang kedua, kata dia, aku berambisi menjadi seorang gubernur. Dan Allah mudahkan sehingga aku jadi gubernur. Lalu aku berambisi jadi putra mahkota, jadi kandidat khalifah, kandidat raja. Iya, ketika Abdul Malik melihat di antara kerabatnya, anaknya nggak ada yang lebih layak dibanding Umar bin Abdul Aziz, maka dilantiklah Umar bin Abdul Aziz menjadi putra mahkota. Kalau sekarang seperti MBS-nya Saudi lah, ya, anak bin Salman, Muhammad bin Salman, putra mahkota. Dan ambisiku berikutnya, aku pengen jadi khalifah. Abdul Malik wafat, lalu kemudian beliau diangkat jadi khalifah. Alhamdulillah, semua ambisiku tercapai. Aku masih punya satu ambisi lagi. Apa ambisinya? Aku pengen jadi penghuni sorga, dan semoga Allah mengabulkannya. Masya Allah. Terdapat istri yang cantik, jadi gubernur, jadi putra mahkota, jadi khalifah. Dan satu yang belum dia capai, apa yang belum dia capai? Jadi penghuni sorga. Dan sorga berarti tidak perlu dengan tas yang mahal seperti sekarang, dengan baju yang puluhan juta, sepatu atau jam tangan yang miliaran. Dia cukup sekedar pakaian yang dia bawa secara fisik. Karena menuju akhirat, Bapak Ibu yang mulia, ini Bapak Ibu ya, bukan ustaz-ustazah ya, Bapak Ibu ya, nah kami ustaz-ustazah, Bapak Ibu, ke akhirat kita nggak bawa fisik. Fisik ini semua akan habis, semua. Ya, berapapun anggaran yang kita alokasikan yang sebelah sini untuk fisik, dia tidak bisa didustai fisik itu. Dia pasti akan mengalami tua, pasti akan mengalami keriput, dan pada ujungnya akan habis. Ya, walaupun orang-orang kaya, kan tidak mungkin ada nenek sudah 71 usianya ikut menghadiri cucunya ulang tahun ke 17 tahun. Kan semua orang tahu mana yang omanya, mana yang cucunya kan. Mama cantik kan, oma cantik kan, iya cantik kan. Nggak ada orang sebut ini kembarannya, kan nggak sebut kembarannya. Cucunya 17 tahun, dia 71 tahun, ini omanya. Fisik ini dia akan habis. Yang tidak habis adalah jiwa kita. Yang tidak habis adalah amal kita. Makanya itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Surah Al-Kahfi. Amal soleh yang kekal, yang abadi, itu lebih baik kamu harapkan pahalanya, dan lebih baik menjadi impian. Ya, lebih baik menjadi impian. Sejak kapan kita mulai bermimpi seharusnya, atau terakhir bermimpi tentang dunia? Ya, sebelum usia kita 40 tahun. Ketika sudah 40 tahun kita nggak lagi bermimpi, berambisi tentang dunia, maka berambisi tentang akhirat. Boleh bekerja, bahasa orang tangkut tunggang tunggi, bekerja untuk dunia, bangun rumahnya, beli kendaraannya, untuk jabatannya,
berambisilah sampai sebelum 40 tahun. Tapi ketika sudah sampai 40 tahun, Allah katakan hatta idza balagha arba'ina sana, sehingga ketika sudah sampai berusia 40 tahun, qala, dia berkata, ini wujud dari mimpinya, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, karuniai aku rasa syukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. 40 tahun pun kita sudah berapa ton beras dalam perut kita ya? Sudah berapa bintang apa tuh, ukuran berapa air yang masuk dalam perut, mulai kacangnya, pisang gorengnya, cendolnya, di puasa ya, duriannya, sudah berapa lah yang dalam perut kita. Yang perlu kita syukur. Jadi beda ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat yang Kau anugerahkan kepada ayah ibuku, sehingga dengan nikmat yang mereka punya, mereka didik aku, mereka jaga aku, lindungi aku, besarkan aku. Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang ketiga, wa an a'mala salihah, dan untuk beramal soleh. Wa an a'mala salihan tarda, amal soleh yang Engkau ridhai. Itu mimpi kita, cita-cita kita setelah 40 tahun. Itu akan menjadi bagian dari mimpi yang terucapkan. Wa an a'mala salihan tarda, lalu kata Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku, anak cucuku. Bisa anak cucu dalam artian biologis, bisa anak cucu dalam artian fitrah ideologi, bisa anak cucu dalam makna pengetahuan. Ini saya kader jadi ahli fisika seperti hal saya. Ini saya kader jadi ahli biologi seperti saya gurunya. Saya kader menjadi penghafal Quran seperti saya gurunya. Wa min dzurriyyati wa aslihni bi dzurriyyati. Jadi Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslihni bi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Di usia 40 tahun itu sudah sangat kuat nuansa spiritual kita, sehingga masa lalu kita mungkin ada yang abu-abu, ada yang gelap, ada yang hitam. Itu sudah harus dibersihkan karena kita semakin dekat dengan ajal. Kan ulama kita mengatakan, ada ayat ya. Apa? Ya, ulama kita mengatakan innama anta ayyam. Kamu tidak lagi hanya hitungan hari. Kita hitungkan tahun. Berapa umurnya Pak? 50, 55. Ya. Orang menghitung innama anta ayyam, kamu hanya bilangan hari. Kalau ke hari Minggu ya Senin. Enggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kapan lahirnya hari itu? Kapan wafatnya? Innama anta ayyam, kamu hanya hitungan hari. Idza dhahaba yawmuka, bila satu hari sudah lewat darimu, maka lewatlah sebagian darimu. Data kita semakin berkurang dan umur kita semakin pendek. Ini pengantar bahwa ya masalah dunia sudah Allah jamin. Sudah, tidak usah khawatir dengan dunia kita. Ya, bahkan maaf orang sakit pun Allah mesti beri rezeki. Tidak usah khawatir dengan rezeki tentang dunia. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendedikasikan hidup kita untuk beribadah, atau masih juga untuk dunia? Heran kadang-kadang Allah sudah katakan, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu pengumuman dari Allah. Kata Allah, tidak satu pun makhluk hidup, baik dia berjalan, merangkak, terbang, bergerak, kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Allah jamin. Kita ini belum akan pergi menghadap Allah jika masih ada sesuatu nasi yang masih jatah kita, masih ada sebuah pisang yang jadi jatah kita. Kalau belum habis itu, kita belum akan pergi. Belum akan pergi. Berapapun jatah, dia
akan kita habiskan. Walaupun orang punya uang miliaran, tapi yang jatah dia mungkin sepiring yang tersisa. Sebagian ajaibnya, ada orang tinggal aslinya di Padang, tapi rezeki terakhirnya ada di London. Ya, sampai di bandara di London, itu makan malam, habis itu pergi, memang hanya menghabiskan rezekinya satu piring itu saja. Ada orang merantau jauh, lama nggak pulang, tapi ternyata rezekinya dari kampungnya, menginap semalam di tempat ibunya, lalu makan pagi, besok pulang, padahal dia sudah jadi kaya di rantau di luar negeri. Tentang rezeki di dunia nggak usah cemas, maka ada yang jadi problem, ya, apa namanya, ketika masalah keseimbangan ini beda antara keseimbangan kita di sini dengan keseimbangan kita di akhirat. Yang dasarnya kadang-kadang, ya, menurut saya nggak tepat pentafsirannya. Kan sering tuh di buku pelajaran tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Ayatnya surat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Coba renungkan, coba tadabburi. Jangan hanya doktrin, ya, dari kurikulum bahwa harus ada keseimbangan dunia dan akhirat. Keseimbangan seperti apa? Narasi Quran itu carilah kampung akhirat dengan semua sumber daya yang Allah berikan kepadamu. Cari dengan badan, dengan pengetahuan, dengan harta, dengan jabatan, dengan fasilitas. Apa yang kita lakukan? Mencari kehidupan akhirat. Pertama, yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Beda nggak kira-kira? Coba renungkan. Mencari sesuatu dengan tidak lupa, itu beda nggak? Gimana Pak? Beda nggak? Beda, sangat jauh bedanya. Mencari sesuatu itu maknanya belum ada. Belum ada. Entah di mana-mana barangnya itu. Cari dulu. Tapi jangan lupa, sudah ada barangnya. Anda itu kehujanan, ada payung. Ya sudah, jangan lupa mengembangkan payung saat hujan. Anda lapar, ada nasi, jangan lupa makan. Haus, ada air, jangan lupa. Kedinginan, lalu ada jaket, jangan lupa memasang jaket. Dunia ini sudah tersedia, semuanya. Dan semua makhluk hidup di muka bumi ini tidak ada yang tidak mendapatkan jatah sampai jatahnya habis. Dulu waktu Adam turun bersama Hawa, dunia sudah sebesar ini juga menurut saya. Ada nggak perkembangan di pengetahuan bahwa dunia ini ternyata dulu cuma segini, lalu nambah. Saya belum ketemu bahwa dunia itu tumbuh secara ukuran, ya. Dia seperti ini saja. Ketika Adam dan Hawa itu ada, segini juga luas dunia. Orang cuma berdua, nambah dengan anak cucunya, nambah. Sekarang sudah hampir 8 miliar jumlah penduduk bumi. Dunia ini masih cukup untuk menampung. Dan rezeki yang ada di muka bumi ini cukup untuk menghidupi semua makhluk. Makanya dikatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Semua yang di bumi ini Allah sediakan untuk kebutuhan kita. Yang perlu dicari, Allah nggak siapkan yang di sana. Akhirat Allah nggak tanggung jawab, Allah nggak siapkan. Kitalah yang mesti mencari. Di dunia ini, coba, masya Allah hebatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dia ciptakan kita dan dia tanggung semua kebutuhan. Kebutuhan yang bukan keinginan, kebutuhan. Tapi di sana, kalau kita cukup bekal kita di sini, kita bukan hanya mendapatkan kebutuhan, tapi mendapatkan keinginan. Bapak Ibu punya banyak keinginan, seperti halnya kami atau kita yang senasib jadi guru, kan banyak daftar keinginan kita, banyak ya? Banyak keinginan kita sebagai guru, pegawai, pengurus, banyak. Ya, tapi yang kita capai dari keinginan kita itu sedikit. 10 dapat keinginan, mungkin dapat 2, 3, 4. Di sana, Bapak Ibu punya 100 keinginan, Allah masih punya stok 1000, Allah masih punya stok 2000. Lakum fiha ma tasha'un, lakum fiha ma tasha'un, walakum fiha ma tad'un. Di sana semua yang kalian inginkan, di sini semua yang kita butuhkan ada. Makanya heran, kalau ada orang minta semua yang ada di muka bumi ini, dia mesti tersedia. Enggak bisa. Karena dunia ini, bahasa Arabnya Safarid, dunia itu artinya kumpulan kekurangan.
itu rendah, kurang. Jadi yang berbeda adalah bapak itu kurangnya apa, saya kurangnya apa, ibu kurangnya apa. Saya punya kawan, uangnya banyak, masya Allah, ya berumah tangga tapi belum punya anak, kurang. Ada orang masya Allah, uangnya banyak tapi sehatnya kurang. Ini di sini di balik situ kan rumah sakit. Ini nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan kepala kambing, nggak boleh makan ini. Dia punya uang. Dulu ketika susah, ya perasaan kita masih ya sudah 50-an itu mungkin tahu perasaan orang Saisung kan. Ya, anak-anak sekarang nggak tahu. Sekarang boleh makan ayam kapan saja, di mana saja. Kita dulu makan ayam hanya karena dua alasan. Itu yang senasib. Ada dua. Kita sakit ditanya sama ibu, mau kenapa? Ayam. Sampai ada ya orang sudah kangen sekali makan ayam, ibunya tahu ini anak nggak sakit, pura-pura sakit. Kenapa ayam? Apa? Kata dia, ibunya tahu dia nggak sakit, hanya pura-pura sakit. Atau yang kedua, ayamnya yang sakit. Dan sekarang saya nggak melihat ayam seperti itu sekarang. Ya, begini-begini kepalanya. Mungkin kalau orang sekarang itu nggak boleh lagi dikonsumsi. Ya begini, ini ayam. Begini kepalanya. Ya sudahlah, potong ayam. Baru makan ayam. Ya begitu. Dunia ini kurang. Ya, tidak ada orang yang semuanya lengkap. Ya, maka itu juga nggak perlu membeli semuanya yang lengkap. Ya, cantik, kaya, bangsawan, ya, soleha, hafizah, dokter pula. Kalau dia meninggalkan saya cari untuk saya dulu. Apa yang pasti ke dia kan? Kalau dia begitu, pasti ada kurang. Seperti hanya kita pasti ada kurang. Maka pasangan kita juga, ya pasti ada kurang. Tapi Allah ajaib ya, Allah tidak memberikan kekurangan kita pada yang sama. Istri ini kelebihannya, suami ini. Istri ini kurangnya, nggak ada yang ini sama-sama kurang. Ini nggak pandai masak istri, suami nggak juga berminat masak, nggak ada begitu tuh. Kalau istri nggak pandai masak, suami biasanya suka masak. Ya, nah, jadi itulah ya, jangan cemas betul tentang dunia. Allah sudah tanggung. Yang tidak dijamin oleh Allah tentang akhirat kita. Nah, kita masuklah ke kajiannya. Ramadan sebagai momentum tarbiyah meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan. Seperti apa sih kita butuh kepada pengetahuan? Apa urgensinya pengetahuan itu bagi kita? Cukuplah Allah di dalam Al-Quran menggambarkan tentang kita, bagaimana kita yang harus memperhatikan pengetahuan. Seperti apa? Ya, ayat pertama turun di nuzul Quran. Ya, ayat pertama turun itu adalah surat Al-Alaq yang ulama sebutkan ini turun ya 17 Ramadan. Kalaupun ada ya ini mungkin apa namanya penjelasannya lah. Quran menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah sebutkan Quran itu pada malam Qadar. Dan Nabi katakan taharrau lailatul qadri, bersungguh-sungguhlah menemukan malam Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir turun 17 Ramadan. Yang pertama, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari perang Badar, di mana pasukan kaum muslimin dengan ya pasukan kafir berperang. Itu terjadi pada 17 Ramadan. Dan di ulama kemudian menjelaskan bahwa Quran itu turun 2 periode semua. Ya, ini mungkin tidak semuanya yang backgroundnya syar'i, kan ada juga tadi dari matematika, IPA, tapi hanya sebagai wawasan bahwa secara semua Al-Quran Allah turunkan di malam Qadar. Malam Qadar di 10 hari terakhir. Adapun surat Al-Alaq tadi dan surat-surat berikutnya itu dia turun dari Baitul Izzah ya ke langit dunia, ke langit. Itu satu periode
dan turun dari langit dunia, ya, menuju Nabi 22 tahunan, itu mulainya 17 Ramadan. Tapi kenapa Allah kemudian justru menurunkan ayat pertama adalah tentang al-alam, tentang perintah untuk membaca. Isyarat, dalil petunjuk bahwa ya, kalau kita ingin maju, ingin lebih baik, ingin berkembang, ingin tumbuh, ya dengan pengetahuan. Ya, salah satu sarana pengetahuan itu adalah dengan buku, dengan membaca. Yang padahal saat itu belum ada tulisan, belum ada ya huruf begitu kan ya. Tapi semangat yang Allah ingin sampaikan kepada kita tentang pentingnya pengetahuan melalui membaca. Yang kedua, perintah berilmu itu lebih dulu datangnya dibandingkan dengan perintah beramal. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah juga ada ilmunya tuh. Masih lengket sini. Ada ilmunya. Ya, sebelum diamalkan. Fa'lam annahu. Jadi ilmuilah, ketahuilah, pahamilah. Baru kemudian nanti ya beramal. Karena orang beramal tanpa ilmu itu sesat. Apa yang dia akan amalkan? Orang beramal tanpa ilmu gagal. Orang beramal tanpa ilmu bisa hancur, habis waktunya, habis usianya, nggak ada hasil apa-apa karena mengamalkan sesuatu tanpa ada ilmunya. Jadi pentingnya ilmu bagi kita. Quran mengisyaratkan bahwa ilmu baru kemudian amal. Diperintah berilmu itu lebih dulu datang dibanding perintah beramal. Di antara doa Nabi kita dalam Quran, ya, di surah Toha disebutkan Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Dan ya kita juga berdoa Rabbi zidni ilma. Ya, itu Quran mengabadikan tentang doa Nabi kita. Nabi nggak pernah kita baca dalam Quran, ya Allah tambahi umurku, ya Allah tambahilah rezekiku, ya tambahilah ya duniaku, enggak. Tapi dia sebutkan dalam Quran Rabbi zidni ilma. Allah tinggikan derajat manusia juga karena ilmu. Dan itu ketahuan bukan hanya nanti di akhirat loh, tapi juga di sini kan di dunia kita menemukan fakta bahwa pengetahuan itu mengangkat level manusia, statusnya, ya, apalagi budayanya, nilai yang dianutnya. Kenapa begitu? Ya nggak sekolah, ya wajar. Tapi sudah sekolah S1, S2, tapi begitu. Dia sekolah di mana? Itu pertanyaannya kan. Dia dulu sekolah ngapain? Dia terhormat, dimuliakan karena akhlaknya. Ya, dia belajar di mana atau ngajinya di mana? Apalagi nanti juga di akhir. Di dunia kita tetap ya, walaupun sekarang ada fenomena ya, dan semoga tidak terjadi pada anak-anak kita. Banyak anak-anak sekarang tidak pengen sekolah tinggi-tinggi dan bercita-cita hanya jadi YouTuber. Ya, Nasiano ternyata kaya sekali pada sekolahnya. Ya, jadi itu repot. Kita memanfaatkan ilmu dari orang-orang dulu yang kita pakai sekarang. Kalau kita tidak punya ilmu yang cukup hari ini, lalu kita akan wariskan apa untuk masa depan? Orang-orang dulu buat ya bisa berjalan bukan hanya dengan kaki, berpindah bukan hanya dengan kaki, tapi dengan roda, dengan mesin. Dulu orang hanya jalan di darat, sekarang orang bisa di udara, bisa bepergian di lautan. Kalau kita tidak bisa mengembangkan pengetahuan, sudah kita mentok. Orang-orang dulu bercita-cita, para pakar itu berpikir bagaimana orang sekarang berkendaraan di mobil itu tidak perlu pakai sopir. Kalau anak-anak berhenti, saya jadi YouTuber ya, tamat SMP, SMA, selesai gitu ya. Lalu akan start hidup ini. Kita pengen juga, ya, sepanjang usia kita kan kita pengen. Maaf ya, yang mungkin alhamdulillah punya semangat dakwah yang tinggi. Saya pengen juga namanya. Nanti pergi ke Mentawai itu tidak perlu harus sewa kapal, tapi ada mobil bisa terbang. Kan kita
Ini ya, dimana orang-orang dari Italia datang pakai helikopter, pakai pesawat, sementara kita harus bermalam di atas sampan baru sampai di sana. Kita pengen juga sampai, ya nggak perlu ada lampu merah di sana, macet nggak kena macet di sana, gitu kan ya. Mobil, tapi mobilnya terbang sampai juga nanti si kakak di Betawi. Itu di dunia ini. Itu karena ilmu. Nah, juga Bapak yang mulia. Ini Allah mengutuk orang yang menyembunyikan ilmu, mengutuk. Dapat tercela itu. Dia tahu tapi dia sembunyikan. Dan tidak dimaafkan kecuali dengan bertaubat. Artinya apa? Dosa-dosa kecil itu gampang. Menyembunyikan ilmu itu berarti sebuah dosa besar. Karena yang dosa-dosa besar tidak dihapus kecuali dengan bertaubat. Dosa kecil selesai dengan berwudu. Selesai dengan astagfirullah la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali selesai. Selesai dengan subhanallah bihamdihi 100 kali selesai. Ya, jatuhnya air wudu itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Tapi dosa-dosa besar harus dengan bertaubat. Allah katakan tentang yang menyembunyikan ilmu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan yang nyata setelah kami jelaskan di dalam Al-Quran ini tentang ahbar atau pendeta orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Mereka tutupi. Ulaika yal'anuhumullah, Allah laknati. Wa yal'anuhumul la'inun, dan juga malaikat. Baru akan dihapuskan dosa menyembunyikan pengetahuan itu illal ladzina tabu, kecuali mereka bertaubat. Jadi menyembunyikan kebenaran, ya, pengetahuan itu dosa besar sehingga tidak dihapus kecuali dengan bertaubat. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis juga banyak. Lalu hadis yang sebut dari hadis Tirmidzi, ketika Nabi ya menjelaskan tentang keutamaan ilmu, beliau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, ya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini makna lain bahwa ilmu yang bermanfaat itu mesti mengantarkan seseorang kepada dekat dengan Allah. Jadi kalau ilmu bermanfaat itu dia mesti mengantarkan seseorang kepada lebih dekat kepada Allah. Itulah kenapa Allah menyebut yang disebut dengan ilmuwan, pakar. Ya, itu bukan dengan gelar profesor, bukan dengan gelar doktor, tapi kata Allah dengan sikapnya terhadap Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya, ya, yakhshallah, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Apa maknanya? Ilmuwan, para ulama itu dengan ilmunya dia lebih dekat dan lebih takut kepada Allah. Dan Nabi meluruskan, melanjutkan maknanya ilmu yang mengantarkan seseorang menuju surga. Wa innal malaika la tad'u ajnihatahum. Malaikat, kata Allah, kata Nabi, meletakkan sayapnya menjaga, melindungi, memelihara orang-orang yang mencari ilmu. Jadi orang-orang yang pergi mencari ilmu itu dikawal oleh malaikat dari sejak dia berangkat, tempat dia belajar, dan sampai dia pulang. Ridon bima yatlubu, ya, ridho dengan apa yang dia cari. Tadi ilmu yang kalau tujuannya sampai kemudian mengantarkan orang dekat kepada Allah dan itu menjadi jalan dia menuju surga. Bahkan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil bahr. Sampai para penghuni bumi dan penghuni langit, bahkan penghuni laut, angin, darat, dan laut, beristighfar, memohonkan ampun bagi para pencari ilmu. Di berkahnya pencari ilmu itu, malaikat mendoakannya, bahkan ikan mendoakannya, ayat juga mendoakan pergi sekolah.
perumpamaan ahli ibadah dengan yang berilmu. Ahli ibadah dengan ahli ilmu, kata Nabi, kal qamar, seperti perumpamaan bulan purnama dibanding semua bintang yang ada di langit. Ilmu, karena dia memberi manfaat, ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, ini Ramadan, ya, saatnya kita beribadah, dan sebentar lagi ada musim-musim iktikaf. Tapi Nabi katakan, kalau aku berjalan bersama akhir li, sama kawanku, karena untuk ada kebutuhan saudara yang lain, dia punya sesuatu yang akan dia berikan kepada orang lain, ada manfaat dalam dirinya yang akan dia berikan kepada orang lain. Itu lebih aku sukai dibanding an-a'takifa fi masjidi hadha syahran, dibanding aku beriktikaf di Masjid Nabawi, masjidku ini, selama sebulan. Aku pergi ke tempat orang lain yang membutuhkan, dariku mungkin ilmu, ya, mungkin sesuatu tentang asas manfaat. Karena Nabi katakan sebaik-baik orang adalah yang banyak manfaatnya. Dan begitu, ya, bahwa Nabi kita katakan oleh Rasulullah, orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah. Jadi iktikaf itu ibadah, banyak sekali pahalanya. Apalagi iktikaf di Masjid Nabawi, ya. Tapi Nabi katakan, kalau ada manfaat dalam diriku yang aku berikan kepada orang lain, itu jauh lebih baik dibanding aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Dan beliau sebutkan, al-ulama'u warasatul anbiya. Maka ilmuwan yang takut kepada Allah tadi itu, ya, itu ukurannya. Tak perlu label manusia, tak perlu, ya, dipilih atau enggak dipilih jadi pejabat struktural di majlis ulama, enggak. Tapi standarnya adalah kedekatan dan ketakutan kepada Allah. Saya juga catat ini salah seorang ulama tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Ini kibar tabi'in yang murid dari Abdullah bin Abbas dan, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia sebutkan tentang kemuliaan ilmu. Kata beliau, mempelajarinya menghasilkan ibadah. Mempelajarinya menghasilkan ibadah dan khusyuk, ketakutan kepada Allah. Karena ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, dan, ya, berzakat. Karena Ibnu Taimiyah katakan, kullu ma yuhibbuhullah, setiap yang Allah suka, wa yardahu, dan Allah ridha, min qaulin, dari ucapan, dan amal, baik amal lahir dari anggota badan yang nampak atau anggota batin kita, itu namanya ibadah. Maka mestinya, kalau boleh mengusul, kan nggak mungkin, Nabi sudah tidak ada, kan Nabi hanya sebutkan ada dua amal yang sangat mungkin orang diizinkan untuk dengki, iri, ghibtah, jadi orang berkompetisi, ya. Apa itu? Pertama, Quran, dan yang kedua, orang yang kaya. Kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Kata Nabi, tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Boleh iri kepada orang yang diberikan oleh Allah Quran, anak yang dari itu, ya, dia sekolah di sini. Itu bukan hanya anak yang kawan-kawannya yang iri dalam anak positif, kita pun perlu merasa iri. Kok bisa, ya? Minimal kalau nggak bisa, kita juga bermimpi untuk anak-anak kita, anak biologis. Karena boleh iri dalam mana positif, iri dalam mana ghibtah. Karena iri negatif itu tidak akan berakhir kecuali nikmat yang ada pada orang lain itu hilang atau berpindah kepada dia. Tapi ini ghibtah, iri bukan mengurangi nikmat yang ada pada orang lain, tapi bertambah. Jika hanya dia saja sekarang, saya juga mau seperti itu. Yang kedua, orang yang kaya, banyak hartanya, bukan pada jumlah nominalnya, tapi dengan amalnya. Kalau aku kaya, aku akan beramal seperti dia, sehingga tidak ada celah kecuali dia pasti terlibat dalam proyek-proyek kebaikan. Mesti ada bangun masjid, dibangun sekolah, panti asuhan, ini ada anak-anak terlantar, dia terlibat. Kalau boleh mengusul, iri juga lah mestinya kita kepada para guru. Ini profesi yang layak untuk diirii, didengki, dirintah. Kenapa layak? Ya bukan sekedar kita bekerja lalu nanti awal atau akhir bulan terima sesuatu, bukan itu.
Ini amal. Kan Nabi katakan alaihi salatu wasallam, siapa yang mengajarkan sesuatu, ya maka kebaikannya terus dia dapat sampai orangnya terus mengamalkannya. Bahkan maaf, ya saya kira tidak sedikit juga anak-anak kita yang dimasukkan oleh ayah ibunya jauh dari agama, lalu kemudian anak ini berubah. Orang tuanya ingin anak ini berubah, tapi ayah nggak mampu karena kesibukannya. Sudah ke sekolah kita, ya kan? Ayah ibunya nggak berjilbab, bapak ayah nggak pandai ngaji, nggak rajin sholat. Dan bersama kita dia sholat. Sehingga Ali katakan radhiyallahu anhu, ya dalam hadis Ali itu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau melalui Anda ada orang yang dapat hidayah, boleh ibunya. Kami punya pengalaman bahwa ada anak yang gara-gara anak itulah ibunya berjilbab. Ada anak yang gara-gara anak inilah ayahnya sholat. Orang lain suruh sholat mungkin udah capek, neneknya mungkin nyuruh ini sholat sudah capek, tapi anaknya jadi imam dong. Anaknya terus ayah jadi imam dong, masa saya jadi imam. Padahal terpaksa ayah belajar sampai akhirnya bisa sholat, sampai ibunya ya menutup aurat. Jadi profesi yang bukan berakhir dengan hidup kita, bukan berakhir dengan hidup kita. Andai kita sudah tidak ada pun dia masih berlanjut kalau dia amalkan. Ya, karena dia termasuk tiga hal yang disebut sebagai amal yang tidak berhenti. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Jadi niatkanlah ya bekerja, belajar atau mengajar bapak ibu itu, ini adalah amal soleh. Andai ya, dan ya mungkin saja ya di banyak lembaga, semoga sini sudah terpenuhi lah maunah atau gaji kita kan memang tidak seperti perusahaan besar, tapi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang Allah cover ya, dengan pahala dan amal soleh. Ya kan kita yang ngurus pendidikan kan tahu lah berapa masuknya, berapa keluarnya, berapa yang bisa dibagi kan begitu ya. Makanya sekolah perlu menjaga mutu. Untuk apa? Agar masih banyak orang yang mau masuk dan kuenya bisa dibagi. Tapi kalau sekolah sudah anjlok mutunya, lalu kuenya menjadi kecil dan nanti pembagi juga menjadi kecil. Nah, jadi Pak Ibu yang mulia, kita pastikan bahwa ya kita Hasan Basri mempelajarinya menghasilkan ibadah. Mendalaminya adalah tasbih. Mendalaminya adalah tasbih. Ibadah juga. Mencarinya adalah berjihad. Ya, maka orang yang pergi mencari menuntut ilmu itu adalah bahwa fisabilillah. Kalau dia gugur dengan dia itu mencari ilmu, maka dia disebut syahid. Mengajarkannya adalah sedekah. Memberikannya adalah taqarrub. Dia adalah teman saat sendirian. Bagi anak-anak yang suka baca, masya Allah, kasih buku sudah larut dalam bukunya. Pendamping saat sunyi. Jadi tidak ada kawan, dia jadi teman setia. Petunjuk agama dan jalan menuju surga. Sekarang ilmu apa yang kita maksudkan? Kita butuh ilmu. Ilmu apa yang kita maksudkan? Tentu ya, yang paling utama adalah ilmu yang kita butuhkan untuk kehidupan kita di sini dan di sana. Ilmu agama. Imam Ahmad katakan kita ini lebih butuh ilmu agama bahkan dibanding roti dan air. Padahal roti itu kita makan setiap hari, atau nasi. Kenapa ilmu lebih penting? Karena kita butuh ilmu setiap saat. Setiap saat. Roti, air, atau nasi kita hanya butuh 2-3 kali dalam sehari. Ya, gimana kita berucap kalau nggak ada ilmu? Bagaimana bersikap untuk tidak ada ilmu? Gimana kita melayani, mengurus tamu orang lain kalau nggak ada ilmu? Setiap saat kita butuh ilmu. Sementara makan dan minum itu hanya butuh 2-3 kali dalam sehari. Itu sifatnya fardu ain. Tapi kita juga butuh sains dan pengetahuan umum. Ya, tadi kita nggak sepakat ya, untuk mendikotomikan. Tapi realitanya begitu sekarang realitanya. Ya, karena Eropa sudah memilah. Tugas kita lah untuk kemudian menggabungkan bagaimana agar ilmu ini tidak
terpisah. Ilmu yang dapat mengantarkan kita umat ini kepada kejayaan. Itu nggak cukup dengan ya hafal Quran saja, nggak cukup hanya dengan rajin sholat, atau nggak cukup hanya dengan rajin puasa. Harus ada ilmu-ilmu yang ya paling tidak membuat orang gentar. Ya, apa yang lagi hot sekarang kan, betapa kejinya apa namanya Israel di Palestina. Apa kejinya orang sholat masjid umat Islam, lalu kemudian tidak boleh sholat. Apa kejinya? Padahal Israel itu kan sangat kecil. Negara Arab itu begitu luas, tapi ya ada masalah dengan ilmu yang memang karena pengetahuannya, teknologinya, orang kemudian tidak berani ya untuk ungkapkan kami punya senjata nuklir. Kita mau ngapain? Ya kan nggak cukup dengan la ilaha illallah Allahu akbar begitu kan ya. Apalagi di negara Arab dengan para pemimpin yang lebih cinta kepada dunia. Tapi harus ada batasan. Ilmu itu seperti apa? Yang harus menjunjung moral, bukan sekadar oh ini ilmu baru, ini penemuan baru. Kalau dia merusak fondasi keakidah kita, enggak. Kalau dia merusak yang paling penting dalam orang hidup kita, enggak. Ya tetap dia ada bingkai. Bingkainya ilmu itu tetap menjaga moral dan kemudian tumbuh dalam apa? Menguasai sebab-sebab kekuatan dalam segala bidang. Terus tadi teknologi militer, ya itu anak-anak kita kalau yang punya bakat di kimia, biologi itu bisa terus sehingga itu jadi modal. Nah sekarang kita lihat kita sekarang dengan orang-orang dulu, bagaimana kita mencari ilmu dan bagaimana orang-orang dulu mencari ilmu. Ada 4 hal ya perjalanan para ulama dalam mencari ilmu yang ya karena spirit tadi dari Quran, dari hadis, dari ungkapan para salafus saleh sehingga berlaku pada mereka yang tidak mudah kita lakukan sekarang. Abu Darda katakan radhiyallahu anhu, seandainya aku mendapatkan satu ayat dari Al-Quran yang tidak saya pahami, jadi beliau dapat ayat dari Nabi tapi dia nggak paham, dan tidak seorang pun yang bisa mengajarkannya kecuali orang yang berada di Bahul Wamad. Disebutkan di situ untuk sampai ke Bahul Wamad dari Madinah itu butuh waktu 5 malam perjalanan, hanya untuk memastikan apa maksud dari ayat ini. Jadi hanya untuk memastikan satu ayat apa maknanya, dia mampu dan mau untuk pergi melakukan perjalanan sampai 5 malam. Kita kuliah itu kan butuh sehelai sertifikat pada ujungnya, sehelai ijazah. Mau kita bertahun-tahun, ya wajar saja, karena itu akan berpengaruh kepada nanti mau kuliah, mau kerja, mau masuk ini butuh sehelai kertas itu. Ini enggak, dia tak butuh apa-apa. Apa ada dapat ijazah satu nih kamu langsung dapat kerja? Enggak, bukan karena itu. Tapi begitu gigihnya orang dulu untuk mencari ilmu. Dan ya kita punya modal, orang Minang kan punya modal merantau, ya modal besar itu untuk mencari ilmu. Tapi itu gambaran bagaimana orang ya masa sekolah ke sana aja nggak sanggup, ya pergi ke sana aja malas. Padahal banyak sekali yang didapatkan, pergi sekolah kan, pergi kampus kan dapat sekali ilmu baru banyak-banyak. Tapi ini satu ayat dan butuh waktu 5 malam perjalanan. Dan dia mau melakukan itu. Sa'id bin Musayyib biasa melakukan rihlah berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis. Jadi orang dulu memastikan sebuah hadis itu ya dari Kufah ke Basrah, Basrah ke Baghdad, dari Madinah ke Kufah. Itu untuk memastikan ini hadisnya benar gak? Dan ketika bertemu dengan orang yang dimaksud belum tentu juga hadisnya akan diterima. Lihat dulu ini kelakuan orang ini layak diterima apa enggak. Ya, ada cerita ketika seseorang melakukan perjalanan jauh untuk memastikan sebuah hadis, dan ketika bertemu dengan orangnya, orang ini sedang menipu salah satu hewannya, kambing atau dombanya,
Lalu diulurkan tangannya, ternyata tidak ada satu pun makanan di sini. Tadi saya nggak terima hadis dari kamu. Sudah jauh dia lakukan perjalanan, bertemu dengan orang seperti ini, enggak, saya nggak terima. Dan hadis-hadis yang begitu itu tidak mesti hadisnya tidak sahih. Boleh jadi hadisnya sahih tapi ini nggak layak gara-gara orang ini. Begitu gigihnya ya. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad dalam keliling dunia sebelum menulis kitab Al-Musnad. Pergi ke sana, mungkin nggak sampai ke Indonesia, mungkin tapi sudah ke Kufa, ya sudah ke Syam, ya sudah ke Basra, sudah ke Baghdad, sudah ke Mekah, Madinah, ke Syam begitu. Begitu sulitnya. Dan ibu bapak bayangkan tidak ada kendaraan yang bermesin saat itu. Dan coba bayangkan, tidak juga udara dan cuacanya seperti apa enaknya cuaca di tempat kita. Malam dingin, lo panas, saya panas. Hanya untuk satu hadis atau satu ayat. Bagaimana perjuangan mendatangi majelis ilmu? Sulitnya, ya. Bagaimana mereka mendatangi ilmu? Ada Ja'far bin Darustua. Ini muridnya Ali bin Madini. Ali bin Madini adalah ahli hadis. Dia sejak dari asal sudah booking tempat untuk belajar besok. Ini kan lagi Ramadan ini kan banyak nih kafe-kafe yang di booking, restoran di booking kan, orang booking untuk makan kan. Nanti ada nomor booking untuk makan. Dia booking tempat ya di rumah Ali Al-Madini sejak kapan asal, habis asal dia duduk di sana. Padahal baru besok taklimnya. Ali Madini itu jadwalnya umpamanya hari Minggu. Sejak Sabtu sore dia sudah booking tempat. Dan dia nggak tinggalkan tempat ini seperti ibu-ibu sebagian di awal-awal Ramadan aja. Dia datang ke masjid, lalu bawa mukena, lalu taruh mukena dan dia pergi. Itu nggak boleh. Dia datang terlambat, lalu kemudian nanti bagian ini dulunya cek nggak, ini kan bukan aja di sini orangnya nggak ada. Jadi dia duduk di situ dan nggak boleh orang sampai besok dia di situ. Ini saya di sini, dia nanti sholat, habis sholat, nanti balik ke situ. Untuk apa? Agar besok bisa bertemu dengan ilmu majelis ilmunya Ali Al-Madini. Begitu gigihnya orang. Ya, booking tempat. Kita booking kamar, booking hotel, booking makanan, booking kafe. Ini booking tempat untuk bertemu dengan guru. Ya, muridnya nggak seperti kita kan. Dulu muridnya ribuan. Sudah, kalau hilang sekejap ke tempat itu langsung orang isi gitu kan. Yang kedua, ada yang belajar dan ya gurunya punya banyak ternak. Dan guru ini biasanya keluar sudah selepas subuh dia keluar. Lalu ada kajian pada subuh. Biar tidak terlambat, jadi dia tidur dekat kandang ternak. Coba. Agar bisa besok hadir di majelis gurunya. Ke kandang kambing lalu coba. Hanya untuk apa? Agar besok bisa hadir di pengajian. Suatu malam kata beliau, gurunya ini datang lebih awal. Dia sebelum subuh dia datang. Maka dia kemudian dengar apa ini? Mengendap-endaplah si murid ini dari kandang ternak itu untuk bisa mengikuti langkah sang guru. Lalu sang guru kemudian merasa aneh, ini apa? Seperti ada orang yang mengikuti. Lalu dia berbalik, kamu siapa? Saya ingin belajar bersamamu. Kamu siapa? Fulan bin Fulan. Oh, kamu sudah mahir dalam urusan ini, sudah pergilah. Saya ikut saya lagi, kamu sudah dapat ijazah, sudah tamat ilmunya dalam bidang itu. Tapi semangat murid ini, dia mau tidur dekat kandang ternak agar bisa cepat dapat sampai di majelis guru. Kan kita ada yang begitu kan? Enggak ada kita yang begitu kan? Ya masih bisa besok lah kan begitu ya. Masih bisa kelabat dikit kan nggak apa-apa aja kan? Dia nggak mau didahului oleh kawan-kawan. Ada juga murid yang mau ke rumah gurunya, pintu gerbang belum dibuka. Di rumahnya besar, ada gerbang, ada majelis ilmu di situ, belum dibuka, dan dia nggak mau terlambat. Apa yang dia lakukan? Kalau dia cari-cari ada celah,
Ternyata untuk sampai ke rumah itu ada terowongan. Biasa kita orang dulu punya terowongan. Dia masuk sampai di tengah, ternyata terowongan itu mengecil. Artinya badan orang yang lewat ke situ itu nggak sama dengan postur dia. Jadi yang masuk ini badannya lebih besar. Apa yang dia lakukan? Dia terpaksa menggali kiri, kanan, atas, bawah. Terowongan itu agar bisa sampai di sana. Sampai kata dia sehingga kulitku jadi sobek-sobek dan bajuku kotor. Lalu nanti dia sampai di majelis itu dan orang sudah ngumpul. Takut terlambat, akhirnya terlambat juga. Tapi itu perjuangannya agar bisa segera sampai di majelis ilmu. Tidak ada kita yang sekarang begitu. Ya, dan belum hujan masih gerimis-gerimis. Nggak jadi ya. Langsung nggak jadi ya. Ya, lampu mati, alhamdulillah. Atau sampai di rumah guru, ya pagarnya masih dikunci, alhamdulillah. Barakatan jamin, alhamdulillah. Semangatnya tidak kuat, lalu ada penguat, lampu mati, harimau hujan, gerimis, pintu dikunci, alhamdulillah. Padahal sebenarnya tadi semangatnya tidak kuat. Orang-orang dulu belajar dalam keterbatasan. Rasulullah sekarang semua orang belajar ini semua pakai laptop. Kalau tanya berapa laptopnya, pasti ada 1 atau 2 di rumahnya. Orang dulu jangankan laptop, kertas saja nggak punya. Jangan masih penting, kertas saja nggak punya. Imam Syafi'i itu hidup sangat miskin. Tapi itu nggak jadi mahal untuk dia sukses ya. Itu terus mengatakan belajar. Saking miskinnya tidak ada kertas untuk menulis. Apa yang dia lakukan? Dia mencari tulang belulang. Tulang unta, tulang sapi, tulang kerbau. Dia bersihkan. Lalu tulang itulah jadi alat dia menulis. Coba ditulang. Ya, tulis. Ini ilmu hadis. Itulah dia hafal. Nanti selesai masuk kotak. Ya, masuk kotak. Begitu keterbatasan orang dulu. Sekarang, Insya Allah, sudah ada peluang pun. Siapa yang mau dikasih S2? Ya, dikasih pun, dia nggak mau, nggak perlu lah, mau apa lagi sih S2 itu, gitu kan ya. Siapa mau belajar S3? Ini ada promosi dari sekolah, dari yayasan untuk mengangkat kemampuan anak-anak, maka guru-guru harus kuliah. Jangan deh, begitu kan, ngelak. Orang dulu ditekan keterbatasannya. Bahkan mereka sebagian tidak cukup uang untuk beli minyak, beli minyak lampu colok, lampu togok gitu ya. Sehingga dia bawa apa? Kalau dia kerja, ada yang kita sebagai security, lalu ketika dia jaga, dia belajar. Tidak amanah sebenarnya, tapi di rumah nggak. Kalau dia tidak di rumah nggak bisa dia belajar. Jadi ambil manfaat dari lampu kantor untuk belajar, karena di rumah nggak ada cahaya lampu. Begitu susahnya orang dulu untuk belajar. Nah ini yang terakhir, menghabiskan banyak dana untuk belajar. Halah bin Hisham, beliau menghabiskan 80.000 dirham. Terus kita 80 juta, ya 800 juta hanya untuk menguasai ilmu nahu. Sampai ini habis uangnya untuk itu. Ada orang yang diberikan oleh ayahnya warisan, nih kamu dapat warisan 100.000. Dia habiskan semuanya untuk ilmu, dan kata dia tidak ada yang tersisa dari uang itu kecuali 1 sendal. Dia belikan 1 sendal untuk pergi belajar, sisanya habis untuk mencari ilmu. Dan ada orang dikasih oleh ayahnya uang 100.000 dirham. Ini ada uang 100.000 dirham. Kamu nggak boleh ketemu ayah kecuali setelah kamu dapat 100.000 hadis. Kita dapat uang 100.000, ya 100 juta. Apa yang kita lakukan? Ya 10 miliar. Apa yang kita lakukan? Ya mau sekolah atau beli ABC, pasti beli ABC kan? Iya nggak? Dia habiskan untuk ilmu, hanya 1 sendal yang tersisa. Nah, yang terakhir, nikmatnya beramal dengan ilmu. Ilmu itu bukan sekedar untuk diketahui, tapi untuk
amalkan, dan itu nikmat. Ya, nikmat ilmu itu mesti sampai kepada tahap nikmat. Setelah kita amalkan dia menjadi nikmat. Apa yang membuat Utsman bin Affan mau amalnya? Berinfak dengan 1000 ekor onta yang dipenuhi oleh makanan. Kalau bukan ilmu. Di saat dimana ada paceklik di Madinah, ya, dia datang dengan 1000 ekor onta yang lampu kiri kanannya dipenuhi oleh sembako. Katakanlah mungkin 50 kilo di sini, 50 kilo di kiri, 100 kilo. Kali 1000 berarti 100 ton. 100 ton sembako. Lalu ditawar oleh pedagang ini. Saya beli ya 1-2, kalau modal 1 saya bayar 2. Enggak. 3, enggak. 4 kali lipat, enggak. 5 kali lipat, enggak. Dan ya, enggak ada orang yang akan sanggup membeli dagangan. Dia akan busuk ini. Kata Utsman, sudah ada yang nawar 10 bahkan sampai 700 kali. Ini semua saya berikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Ilmu terasa nikmat, masya Allah. Ada buku saya baca tentang ternyata berderma itu membahagiakan. Ya, berderma itu membahagiakan. Orang bisa bahagia karena memberi. Jadi melihat orang-orang susah, lalu kasih telur, kasih ayam, atau kasih beras, dia gembira. Melihat wajah gembiranya itu memancar kegembiraannya kepada kita. Bahagia dengan sedekah. Ada buku itu, bahagia dengan sedekah. Ada pernyataan itu penelitian di Amerika. Bahagia dengan sedekah. Jadi orang-orang yang sangat susah lalu mendapatkan itu adalah masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itu bikin kita bahagia. Utsman lakukan itu. Kenapa sampai sekarang? Yang pergi umrah kan masih ada hotel Utsman bin Affan, ya, masih ada rekening Utsman bin Affan sampai sekarang. Ilmu itu karena ilmu. Kalau nggak ilmu ngapain? Habis semua ya kan? Habis ngapain? Tapi karena ilmu dia beramal. Jadi nikmat. Abdullah bin Amr bin As, ketika Nabi katakan alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr. Kata Nabi, bacalah Quran sekali sebulan. Sekali berapa? Sekali berapa baca Quran? Sekali sebulan. Dan itu lebih hebat dibanding kita. Kita baca Quran sekali sepekan. Ya kan? Kita baca Yasin kadang sekali sepekan, atau minimal baca Al-Kahfi sekali sepekan, atau baca Waqi'ah. Niatnya salah, baca Waqi'ah niatnya salah. Baca Waqi'ah gak dapat kaya dan sedih. Ini baca Quran, satu Quran itu dibaca 1 kali sebulan. Sekali sebulan, dari awal sampai akhir. Dan Utsman, Abdullah bin Amr bin As katakan, boleh nggak 2? Kalau 3, 4, kata Nabi silakan. Lalu kata dia, boleh nggak sekali 3 hari, 10 kali dalam sebulan? Kata Nabi, boleh. Jadi mereka sahabat itu baca Quran sekali sebulan sekurang-kurangnya, dan sebanyak-banyaknya 10 kali sebulan. Itu artinya harus baca sehari berapa? Di Quran itu ada berapa juz? Masih ingat? Tahu ada juz mangga, juz melon, juz tomat, tak lagi ya? 30. Kalau ya selesai sebulan sekali. Tapi kalau dia 3 hari hatam berarti 10 juz sehari. Dan saya tak bayang kalau hari ini Rasul ada di tempat kita, lalu dia ungkapkan hal yang sama. Ya ummati, alaikum bi qiraatil Qur'an, atau iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr. Bacalah Quran sekali sebulan dari awal sampai akhir. Kira-kira ada nggak yang nawar? Boleh nggak 2 kali? Boleh nggak 3 kali? Atau boleh nggak sekali setahun? Sekali setahun. Dan maaf ya, yang sekali setahun pun ada yang tidak. Sekali setahun pun ada yang tidak. Ini kalau saya cek nih, ada yang tidak. Di mana-mana ada yang tidak. Sekali setahun pun nggak khatam. Oh ada Ustaz. Oke, kalau gitu 1 kali per semester. Ada boleh kan? Tapi Amr bin As, kenapa dia bisa begitu? Itu nikmat. Dia merasakan kenikmatannya.
Karena amal-amal soleh ini seperti halnya materi, itu juga punya rasa. Kembali tentang makanan. Kenapa makanan yang paling enak adalah nasi? Betul nggak nasi paling enak? Itu nggak? Jadi ada nasi, ya berapa? Satu piring 15.000. Ini ada makanan harganya 1.500.000. Ada, bukan nggak ada. Daging sekilo, lalu ada keju, ya bla 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 bla. Harganya 1.500.000. Ini 15.000. Itu satu per mil. 15.000 dengan 1.500.000. Ibu pilih mana? Ini ampera lagi, ya ampera 15.000. Kenapa yang ini yang enak? Pertama dulu ibu dipaksa. Seperti ibu sekarang memaksa anak-anak ibu makan. Ya sudah, anda makan, kasih nasi. Nggak ada orang yang awal-awal makan nasi itu suka makan nasi, nggak ada. Berarti, ya kan? Lepek, kan? Ibu nggak suka. Tapi ibu nggak punya pilihan. Ya nangis, kasih makan. Dia tetap, ya sudah, nggak ada pilihan. Sudah, nanti sore mungkin dia lapar, punya gitu. Besok terpaksa, akhirnya biasa. Terbiasa akhirnya, ya suka. Saatnya nanti butuh. Kenapa orang mau menghatam Quran sampai 10 kali dalam sebulan? Atau 10 kali dalam sebulan? Itu karena nikmat. Kalau nggak karena nikmat, itu beban. Itu tadi kita, beliau katakan turun nawarnya. Kayak nawar cabai, 50.000 sekilo. Mahal banget, kayak perlu dipulang. Kan nggak ada orang nawar berapa 50.000, boleh nggak 100.000, kan nggak begitu. Tapi kalau enak cabai, boleh deh tawar, uangnya banyak gitu kan ya. Enak Quran itu, jadi kalau batasnya cuma 1, saya mau 2 karena enaknya. Ibadah-ibadah kita yang tadi kita katakan, kita akan bawa, ini badan ini akan habis. Yang kita akan bawa itu sampai dia akan jadi mudah kita tunaikan, sampai pada tahap nikmat dan kemudian dia jadi butuh. Ramadan ini, ya, itu awal untuk berubah. Awal untuk berubah. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa merubah diri kita di bulan Ramadan, jangan harap nanti selepas Ramadan kita akan berubah. Apa yang berubah? Nilai kita berubah, standar kita berubah, batin kita berubah, jiwa kita berubah. Bukan? Lepas Ramadan jangan berhenti, agar sampai nanti kepada tahap nikmat. Maka ada ulama yang katakan, saya paksa diriku bertahajud selama 2 tahun, baru aku merasakan nikmatnya. Kalau pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai 2 tahun nggak putus. Baru selepas 2 tahun dia memaksa dirinya untuk sholat malam, baru tahun ketiga dia rasakan nikmat sekali. Nikmat sekali. Sampai ada ulama yang katakan begini, dia sudah mau wafat. Di akhir hayatnya dia sudah sadar ini sakit penghabisan, ini perjalanan pulang dan ada hawa-hawa malaikat mau datang. Dia menangis. Kawan-kawan heran, apa yang buat kamu menangis? Kata dia, wallahi, mungkin dugaan kawan-kawannya, kamu akan berpisah dengan istri, sedih kan? Nanti ada bidadari lebih cantik, kamu berpisah dengan anak, nanti di sana lebih banyak. Bukan itu, kata dia, wallahi, demi Allah, aku tidaklah bersedih karena berpisah dengan anak dan istri, bukan pula dengan harta benda, bukan dengan jabatan dan kedudukan. Wallahi, aku menangis setelah aku wafat, aku tidak bisa lagi berpuasa sunat di musim panas. Biasanya kalau panas kita minumnya panas atau dingin? Dingin. Tapi bagi orang sudah terbiasa berpuasa di musim panas itu, ternyata itu jauh lebih nikmat bahkan dibanding hidup. Kata dia, Allah, aku tidak menangis karena sedih berpisah dengan istriku, enggak. Aku menangis karena setelah ini aku nggak bisa puasa lagi di musim panas. Karena puasa di musim panas itu lebih nikmat bahkan dibanding istrinya, hartanya, kedudukannya lebih nikmat. Yang kedua, wallahi, aku tidak menangis karena bla bla bla. Aku menangis karena yang kedua. Kenapa? Selepas ini aku tidak akan merasakan betapa nikmatnya sholat malam di musim dingin. Dan dingin itu apa yang kita lakukan? Tidur, pakai jaket, pakai selimut, ya kan? Ya enggak?
dia bangun, dia duduk, dia sholat. Itu nikmat. Kalau aku wafat, aku nggak bertemu dengan itu lagi. Jadi amal-amal soleh itu, jadi orang kalau dia nikmati puasa ini sekarang dan nikmat, jangan berhenti. Lanjutkan selepas Ramadan. Jangan hanya berhenti 6 hari cukup, enggak. Langsung coba. Ya, apa? Saya berkomitmen setiap Senin Kamis sama ayo mulai puasa. Itu nanti sampai kepada tahap nikmat. Saya juga, alhamdulillah kita, tapi tidak semua juga saya kira gandrung untuk sholat berjamaah. Ini berubah. Nikmat sekali sholat berjamaah itu. Sampai di luar Ramadan jangan sisakan, jangan tinggalkan. Karena nikmat. Tapi awalnya dipaksa, dia menjadi biasa, jadi suka, lupa. Amat maksud itu begitu. Dan tiba-tiba seperti hanya makan. Ada orang sudah jalan-jalan olahraga, ya sehingga makan lontong sedang pakai telur. Ya, jam 7 pulang olahraga makan sampai di rumah jam 8:30. Apa yang dicari? Nasi, belum makan. Maksudnya juga begitu. Saya belum sholat duha hari ini. Saya belum tilawah hari ini, belum berinfak hari ini, belum. Itu tahapnya butuh. Sehingga ada orang, kalau kita musafir kan ada maklum dari Allah, pemaafan dari Allah. Itu amal kita terus produktif. Orang-orang yang terus beramal soleh itu dia nggak pernah nganggur. Ya, sehingga Nabi katakan alaihi salatu wassalam, kalau ada orang berudzur, udzurnya kenapa? Dia sakit atau dia karena musafir, terhalang untuk lakukan amal soleh. Dan biasa puasa sunat, jadi biasa sholat berjamaah, tapi sakit, kan nggak bisa puasa, menyiksa dirinya. Atau musafir, orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah itu, musafir itu jadi hambatan. Ya gimana ya? Kalau masih bisa lewat darat kita mampir, tapi kalau di atas gimana? Ya nggak ada tempat sholat. Kata Nabi, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Akan dituliskan bagi dia amal yang biasa dia tunaikan ketika dia sedang sehat atau ketika dia sedang menetap, yang terhalang karena sakit tadi dapat pahala. Terus ketika terhalang karena musafir masih tetap dapat pahala walaupun dia tidak bisa menunaikan. Nikmat amal soleh itu sampai kepada tahap nikmat. Jadi ada perasaan mencandu, supaya itu mencandu. Dan maaf, kalau kita belum mendapatkan itu, Ibnu Taimiyah katakan, kalau kita belum mendapatkan pengaruh dari amal soleh kita, artinya hati kita tidak lega, jiwa kita tidak lapang habis beramal soleh, itu periksa diri kita. Kadang-kadang ada sesuatu di dalamnya, nggak ikhlas atau ada nifaq. Karena Allah itu sifatnya syakur. Apa syakur? Maha mensyukuri. Maknanya sekecil apapun kebaikan kita berikan, Allah akan ganti dengan kenikmatan. Ya, habis sholat nggak ada pengaruh, habis puasa nggak ada pengaruh, habis baca Quran sama aja, ada masalah dengan hati kita. Kata Ibnu Taimiyah, karena Allah itu syakur, pasti dia akan ganti dengan kenikmatan. Yang kenikmatannya terjadi lebih nikmat dibanding makanan, dibanding istirahat, dibanding minuman, dibanding pakaian. Hasan Al-Basri ya mengatakan ketika ditanya, apa sih rahasianya Anda tenang betul hidupnya, aman betul, ya nggak ada gusar, nggak ada gelisah. Kata beliau, aku tahu bahwa rezekiku tidak akan berpindah, maka aku tenang saja, rezeki tidak tertukar. Ya, walaupun kantor kita sama Pak, ruangan kita sama, kelas murid yang kita ajar sama, tapi jatah kita Allah tidak pastikan tidak akan tertukar. Kalau tukar kita akan balik lagi ke ini si A, sebab tidak ada yang tertukar. Tadi aku tahu rezekiku tidak akan tertukar kepada orang lain. Aku tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Aku serius beramal. Tadi kalau urusan rezeki Allah yang itu pekerjaan Allah. Nggak usah repot ngurusin itu. Kita hanya kerja aja. Ngurusin rezeki itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Kita hanya kerja aja, nanti Allah akan kasih jatah. Tapi kalau nggak kerja, nggak dapat. Aku tahu amalku tidak akan ditunaikan oleh orang lain. Salatku nggak bisa diwakilkan, kan nggak bisa diwakilkan. Ya, haji nggak bisa diwakilkan. Ya, kamu aja deh yang puasa, kamu aja deh. Saya nggak usah, enggak. Amalku tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, maka aku fokuskan diri untuk beramal.
Yang ketiga kata dia, aku sadar bahwa Allah itu maha mendengar dan aku sadar Allah maha melihat, maka aku berikhtiar serius untuk menjauhi dosa. Aku berikhtiar. Aku tahu kata dia bahwa malaikat maut sedang menungguku. Jadi bukan malaikat maut yang berjalan, kita yang berjalan menujunya. Coba, kita yang berjalan. Jadi aku tahu malaikat maut menungguku. Jadi bukan malaikat maut di sana, kita ke sana enggak. Jadi kita mendekat pada malaikat maut. Coba baca bahasa Al-Quran di surat Al-Jum'ah. Kata Allah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Kan orang enggak mau mati, lari menjauh darinya. Fa innahu mulaqikum, yang pasti akan menjumpaimu. Jadi dia tadi takut sana ada malaikat maut, lalu dia dari sini, di sana ada tunggu malaikat maut. Dia takut mati di sini, dia pergi jauh-jauh sana. Lalu di sana sudah ada malaikat maut yang menunggu. Al-Ghazali menyebutkan ini dengan tamsil yang sangat indah. Anda takut mati, takut apa? Ada singa. Ya, ada singa. Dari mana? Dulu lari-lari, ada pohon. Manjat dia kan? Sampai di atas, alhamdulillah. Singa kan tak pandai manjat, harimau tak pandai manjat. Tapi dia lihat ke atas, ada kawasan lebah sedang mengamuk. Ya, lebah. Satu lebah kan tak apa-apa, tapi ini kawanan lebah, kita lebah sedang mengamuk. Mau mati kerana harimau atau mati kerana lebah. Oh, ternyata di sana ada sungai. Lebah kan tak bisa berenang. Jadi dia berenang, terjun dia menyelam ya, aman ya. Ya dia kira lebah tadi sudah pergi, dia angkat kepalanya, di depannya ada buaya. Anda pilih mau pakai apa dipanggil. Enggak tahu dia bisa lagi tadi. Indal maut dan kita tidur. Makanya kata Hasan al-Basri, aku tahu malaikat maut menungguku, maka aku bersiap-siap untuk menjumpai Allah dengan amalku. Dia hidup tenang. Intinya katakan, inna fil jannati, inna fid dunya jannah. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa tidak masuk surga dunia, tidak akan pernah masuk surga akhirat. Ini bukan surganya macam-macam. Ya, enggak, bukan surga yang di kepala kita, tapi surga yang dalam kepala para ulama. Apa surganya para ulama? Ma'rifatullahi wa mahabbatuh. Apa itu? Mengenal, mencintai, dan merindukan Allah. Ya Allah, ya. Nikmat. Siapa yang tidak mengenal Allah, tidak rindu dengan Allah, tidak mencintai Allah, tidak akan bertemu dengan surga di akhirat. Padahal Ibnu Taimiyah itu hidupnya sangat susah secara lahir. Kan hidup dalam apa? Tekanan penguasa yang zalim, di penjara, disiksa. Tapi dia nikmat. Apa yang akan dilakukan oleh penguasa yang zalim ini kepadaku? Kalau dia menyiksaku dan menahanku di penjara, aku punya kesempatan berkhalwat, berduaan dengan Tuhan, bermesraan dengan Tuhan. Kalau mereka mengusirku dari kampung halamanku, aku punya kesempatan untuk berwisata. Ya, hitung-hitung wisata gratis, dibuang ke sana, dihitung-hitung wisata gratis. Dia dalam penjara tapi sangat suka berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bertolak belakang. Ya Allah, bantu aku untuk sempurna mengingatmu, bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Dia dalam penjara tapi bantu aku untuk pandai bersyukur kepadamu. Nikmat penjara itu. Begitu. Kalau ilmu tadi dia amalkan pada kenikmatan, berapapun posisinya. Imam Ahmad bin Hanbal yang muridnya ribuan orang itu, dia hanya punya 2 helai pakaian dan nggak pernah mengeluh. Satu pakaian dipakai, satu pakaian lagi dijemur, nggak ada mengeluh. Tapi nikmat, ada surga dalam dadanya. Begitu ya orang-orang kalau beriman ya, beriman. Ini Ibrahim Al-Maqdisi berpesan kepada Abbas bin Abdul Daim. Kata beliau,
Ya Abbas, banyak-banyaklah baca Quran dan jangan melupakannya. Kenapa? Karena harapanmu akan tercapai sebanyak-banyaknya hanya sebanyak-banyak Quran yang kamu baca. Kalau kamu punya 100 mimpi, maka banyak-banyaklah membaca Quran agar 100 mimpi itu tercapai. Tapi kamu punya banyak mimpi, banyak ambisi, tapi tidak menghafal, tidak mau membaca Quran, tidak akan pernah dapat. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, ya ini momen kita ya ngecas lah ya, bahwa ini alhamdulillah momennya Ramadan dan sekolah fasilitasi, nggak banyak juga nih lembaga yang mau fasilitasi ya untuk keislaman, untuk apa, tapi alhamdulillah pastikan hidup kita itu berharga bukan karena fisik kan, ya tren, ini tren orang harus apa, jadi bisa bikin clothing, pakai A, pakai B, pakai C untuk fisik. Ya sekedarnya sajalah, tapi jauh lebih penting di situ adalah di sini jiwa kita ini. Allah katakan, wala tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tidak ada gunanya anak-anak dan harta. Jadi orang tidak bermohon kepada Allah, nanti bangkitkan aku seperti bidadari. Jangan hinakan aku dengan tampang yang jelek, jangan hinakan aku dengan kulit hitam, dengan keriting, enggak. Ya, tapi kata Allah, pada hari itu yang selamat itu yang man atallaha biqalbin salim, dia datang dengan jiwa, dengan hati, dengan sanubari yang bersih. Jadi bukan fisik ini, dia tak bisa dibohongi lah, pasti juga ada masanya dia akan menua, dia akan keriput. Boleh merawat, boleh menjaga, boleh mengurus, tapi jangan sampai lebih dominan dibanding mengurusi jiwa. Karena yang lebih penting adalah jiwa kita, hati kita, itu yang akan menjadi apa, penentu kita ini nanti akan selamat atau waliyadzubillah sebaliknya. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.